Malam. 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 Oh iya, gimana kabarnya? Aman kah semua untuk malam ini? Aman-aman aja sih. Sehat, aman, sehat. Lumayan aman sih. Itu yang angle relasi itu aman kah, bro? Aman. Aman ya. Yang cewek aman berarti ya semua ya. Kacau. Oh iya, malam ini gue pengen bahas sedikit permasalahan gitu ya. Untuk mungkin untuk kesekian kalinya kayak kita bahas permasalahan ini. Ya enggak, Zul? Betul. Tuh. Pasti nggak bosan-bosan dong kepada gue ceramahin soal masuk radio, ya kan. Tapi ya gitulah, itu dulu masalahnya. Tapi ya udahlah, itu oke lah. Mungkin lu pada mungkin nggak mau apa soal berisik yang berkepanjangan lah. Ya radio mungkin ya satu. Mungkin juga lu pada lagi tuh istirahat kah atau apa kah, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang penting gua harap lu pada ikutin dah itu, karena itu salah satu komunikasi kita yang nggak secara langsung kita udah berkomunikasi dengan satu sama lain dengan cara kita masuk radio, ya kan? Terus untuk yang kedua mungkin gue pengen bahas soal beberapa orang yang kemarin kita keluarin, bukan beberapa orang, satu orang yang kita keluarin. Padahal udah tau lah siapa ya kan. Ya, itu salah satu bukti yang gue terapin. Karena gue udah gede melihat gue pada dengan tingkah laku yang kayak apa ya, saya bilang nggak sepantasnya lah soal itu. Jadi dengan adanya itu mungkin lu pada mungkin udah bisa ngerti kenapa tujuan gue bilang kayak gitu, ngelakuin hal itu. Ya biar kita nih biar lebih bagus aja, ya kan? Kita lebih biar lebih solid. Karena gue nggak mau di sini nih, di kelompok ini mulai beberapa orang, mungkin banyak lah bukan beberapa doang, yang datang ke sini cuma numpang nama doang, nggak mengataskan nama no mercy. Mereka ngelakuin sesuatu yang ya nggak sepantasnya dilakuin lah belum tentu. Dan itu harus suaraku kah? Ada lanjut. Ya itu nggak pantas dilakuin sebenarnya. Dan contohnya ya itu satu baru keluar tadi tuh kemarin so, diambil aksesnya gitu. Siapa tuh yang di luar? Gue nggak tahu nih. Udah 2 hari nggak bangun. Gitu. Gue jelas ini. Kenapa? Siapa yang dikeluarin gitu. Kurang tahu gua. Loh, Emang yang Gua ngeluarin jarang siapa? disebut sekarang. Yang ngeluarin siapa? nggak tahu. Tahu gua. Lah, Tahu gua. si Gua Hanifi. Aku nah Harus ya.
Siapa yang dikeluar nama? Yang tadi yang lo bilang Si Moko Ondo. Oh itu gua tadi yang ngeluarin. Moko Ondo. Ya itu namanya dulu yang Iya, iya. berdok itu. Cuman ya agak melenceng dah. Gua ada pelaporan tadi. Ya emang itu itu yang dikeluarin. Kan dari kemarin dari table yang udah kita buka juga sama si Senju, si Harvey, sama batch member dan juga junior-junior lainnya udah gitu. Itu udah apa ya? Saya bilang udah kesepakatan dari kita masing-masing dan suaranya udah kita dapat. Lanjut. Terus untuk kedepannya mungkin anak-anak hangground atau relasi kita bakalan ngelakuin sesuatu kegiatan untuk kepada mungkin kalau misalnya nggak ada halangan hari ini kita bakalan ngelakuin gitu kayak jadi kita bakalan setiap penerimaan anggota baru untuk yang orang-orang yang udah 1 minggu lebih atau kurang dari 1 minggu atau kurang 5 hari lah 5 hari ya itu patokan untuk awal kalau misalnya dia udah eh, oke dengan segala tingkahnya di CH dan selalu ada di CH itu mungkin bakalan berpeluang cepat untuk mendapatkan akses dan juga batch member batch member ya kalau itu berarti kota yang untuk berstatus sebagai prospek. Nah, terus untuk kegiatannya mungkin nanti gua sama Risanju dan juga Pres sendiri bakalan remukan dulu mau gimana gimana nanti. Nah, terus kalau semisalnya kalau Pres dan juga Risanju setuju, mungkin hari ini bakal kita lakuin. Mungkin nanti untuk orang-orang yang megang kontak-kontak orang ini, anak background atau relasi bisa dihubungi nomor mereka untuk datang ke sini. Mungkin itu sekian dari Pres. Ada yang mau disampaikan Pres? Kayak gua, kalau gua mau bahas tentang bisnis biar Boleh, nggak ada boleh. miskom. Gua mau nanya, kita sepakat di harga berapa untuk harga bisnis kita buat company soalnya kelompok-kelompok lain tuh kalau untuk company itu dibedain harganya kayak dikasih diskon berapa persen gitu. Kita ini belum ada nih, belum ada pandangan berapa persen kita kasih berapa persen gitu untuk harga bisnisnya yang kita jual itu di harga berapa kira-kira. Gua mau belum ada ya ngasih masukan gitu ke gua atau Bentar Pres, aku mau nanya dulu. Itu di harga 1.000 kita dapat eh, harga itu tuh dari mana? Apakah dapat dari referensi dari kelompok-kelompok lain kah atau kita bikin harga sendiri? itu harga 1.000 tuh gua ngikutin dia dari aturan kota. Makanya itu belum ada kayak dikasih diskon belum ada itu harga normal peraturan kota itu. Karena kalau dari pandanganku eh, untuk harga minuman itu 1.000 kayaknya terlalu murah sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, udah pandangan dari kotanya pakai itu bagaimana. Karena kan dari yang kita lihat pun obat-obatan dari pemerintahan atau dari IMS itu lumayan harganya. Dan minuman itu juga termasuk apa ya, salah satu obat. Tapi dengan harga dijual dengan harga segitu. Dan itu nggak masuk kalau dari pandanganku ya. Jadi pengennya untuk ke depan atau nanti gue pengen ketemu sama beberapa kelompok MC yang ada di kota ini
terus kita ngobrol soal itu, karena kalau dari bisnis ilegal dengan harga segitu itu terlalu murah kalau dari pandanganmu gitu, Pres. Iya betul sih. Kita mau kasih harga over juga gimana ya? Karena kan itu minuman, apalagi barang ilegal. Kita nggak ada efek-efek Betul, sampingnya juga, betul. paling ngurangi stres juga kan. Ya gini, Pres, gini, dengerin. Itu obat-obatan yang jual sama MS, IMS, ya kan? Itu juga bisa ngurangin stres sama, dan kita juga ngurangin stres harusnya. Tapi kenapa harganya beda? Nah itu yang jadi pertanyaan. Dan kalau semisalnya harga barang halal aja semahal itu, kenapa ilegal nggak bisa mahal segitu juga? Karena sama-sama mempunyai efek yang sama, gitu. Oke, kalau dari gua sih, daripada warga membeli barang ilegal sama legal itu lebih baik mereka beli barang legal dong. Mereka juga nggak akan berurusan dengan kepolisian. Nah, daripada mereka mengonsumsi yang barang ilegal itu kan pasti akan berhadapan dengan kepolisian gitu kan. Pokoknya apapun yang barang ilegal tuh pasti yang murah lah. Apalagi nggak ada guna-gunanya gitu. Paling buat stres doang. Ya tapi tergantung dari masukan lu pada mau jual berapa. Itu ya kita rundingin di sini aja. Sepakatnya berapa. Ya makanya. Nah, kan kalau dari pandanganku dengan harga segitu yang perbandingannya harga obat itu di berapa? 3.000 satu atau 2.000? Ada yang tahu? Bodrek itu tergantung dari apanya sih, Pres. Toko-tokonya beda-beda harga. Ya kalau dari pernah gue beli sih dari orang berapa ya? 2.000 kalau nggak salah. Itu dapat 10 kalau nggak salah. 1.000. 2.000 dapat 10. Kalau yang dari IMS, kalau dari IMS, Kalau ya kalau yang dari IMX aku gimana ya? Eh udah lupa, Pres. karena karena gini, terakhir aku beli itu 2.000 kalau nggak salah satu pilnya, kalau nggak salah ya. Bodrek aku, Pres. Aku lihat dari pasaran apa orang yang sering jual, warga-warga, bukan bukan IMS. Oke. Jadi gini ya. Jadi mereka kan menjual baterai yang memproduksi baterai tersebut kan pastinya dokter kan. Harusnya yang warga yang ngejual ini harusnya lebih mahal. Jadi PMS lebih murah harusnya gitu kan. Karena dari pusatnya langsung. Pasti warga itu ngambil untung lah buat ya biaya jalannya juga gitu. Gak mungkin mereka jual kayak gak ada untung sama sekali gitu. Tapi paling gini, Pres, mungkin nanti kita bakalan ketemu sama MC-MC lain. Terus nanti kita bakalan juga cari informasi pastinya sama IMS berapa-berapanya. Kalau misalnya benar apa yang dibilang Uco, harganya segitu dan dapatnya segitu, ya masih ya waktu itu lah, waktu itu nggak worth it lah 1.000.
harga minuman itu. Jadi kalau pendapatku nanti mungkin ini kita ketemu sama kelompok-kelompok lain dulu, ya kan? Sama MC lain kita buka forum ngobrol permasalahan itu, ya kan? Baru kita tentuin harga pastinya belum dulu ya. Nah, kita pun kalau misalnya mau jual mahal atau mau jual murah pun, kalau pasti kan dari MC lain itu beda, ya sama aja kita rugi dan untung sebenarnya. Kalau rugi ya kita jual murah. Tapi kalau mahal, kalau misalnya mereka jual murah, kita juga rugi. Kenapa rugi? Ya pasti bakalan orang itu ke yang murah dong, ya kan? Daripada yang mahal. Jadi itu sih menurutku price. Oke, berarti ya untuk price buat company belum ada nih. Karena kan untuk harga pokok belum, masih bingung. Iya, masih bingung kan. Ya, kalau berapa sama harga company itu. Hmm. Berarti klub motor yang ada di kota ini berapa lagi sih? Kalau sekarang? Ini nggak tahu. Ada berapa di kota? Satu, dua Satu. sama dua sama tiga. Satu ya. Tahu nggak Ju? Di mana tuh bro? Kazuma sama Siking. Kemarin gue ke daerah LV tuh melihat ada sekelompok Iyalah. motor lah banyak. Siapa tahu tuh mereka gitu. Itu di LV yang dekat mana ya? Pokoknya daerah LV lah. Ya, dan kita cari mereka. Kita ketemu ya lumayan lah. Ini kita berapa sih? Ada berapa orang yang dari kota?